Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back bersama diriku di sini Doni Priaja, dan hari ini gue akan mereview sebuah action figure karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview sebuah action figure yang sangat super duper unik. Wow. Ya, ini adalah salah satu mahakarya ya, mahakarya. Tapi ini apa ya? Jadi action figure ini sangatlah unik, dan ini juga gue kasih bocoran sedikit ya. Ini adalah salah satu action figure yang dibuat dari hasil karya seni ya. Jadi ini adalah salah satu hasil karya seni yang paling terkenal di dunia ya. Jadi action figure apa yang gua review hari ini? Jeng 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 jeng. Ini adalah Figma SP086 The Scream. Jadi seperti apa action figurnya? Yuk langsung kita figure it out this figure. Oke teman-teman, jadi inilah dia action figure yang akan gue review hari ini adalah Figma dari seri The Table Museum. Jadi ini adalah Table Museum. Ini buat teman-teman yang belum tahu adalah lini Figma yang memusatkan jadi action figurnya. Jadi dia itu bikin action figure yang bertemakan museum-museum gitu ya. Jadi dia itu membuat karakter-karakter di museum itu dijadiin figur, dan ini adalah salah satunya. Nah, ini adalah buat teman-teman yang nggak tahu, ini adalah salah satu lukisan yang paling terkenal dan paling ikonik, masterpiece ya di dunia. Ini adalah The Scream buatan Edvard Munch. Entah Munch atau Munch ya namanya, pokoknya gitulah ya, Edvard Munch ya. Dan ini konon katanya lukisan ini tuh terinspirasi yaitu dari peristiwa Gunung Krakatau tahun 80-an gitu ya. Jadi ini tuh bisa teman-teman lihat di sini ada penampakan figurnya, bisa teman-teman lihat. Jadi lukisan ini tuh kalau teman-teman tahu, jadi dia itu sangat ekspresif banget ya. Jadi itu kayak lukisan manusia yang lagi berekspresi ketakutan yang berlebihan kayak gitu ya. Yuk, jadi biar nggak makin penasaran, yuk kita lihat saja penampakan boxnya. Oke teman-teman, oh ya sekali lagi gua mau ngasih tahu ini adalah bootleg ya. Ya gua nggak apa namanya bukan nggak menghargai atau gimana ya. Jadi gua ngerasa kayak figur ini tuh kayak gini doang gitu ya. Harganya juga agak lumayan tinggi. Jadi untuk figur yang ibaratnya ya cuma kayak simple kayak gini doang, harganya sangat tinggi. Jadi nyarinya juga sangat susah ya figur ini ya. Jadi gua cuma nemunya yang KW doang gitu. Jadi gua beli yang KW gitu. Ini bisa teman-teman lihat di sini adalah tulisannya Fring, ini gua nggak tahu Fring ini apa. Ini Figma Mac Factory X Masaki Apsi. Ini adalah si desainernya. Action figure series produk number SP086. SP ini mungkin spesial ya. Ada tulisannya di sini The Scream The Table Museum Modeling by Mick. Ini adalah table. Bisa lihat di sini. Nah, di sini di sampingnya ada gambar si Screamnya dengan pose yang sangat unik ya, tulisan-tulisan kayak gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Jadi ini adalah lukisannya. Teman-teman pasti tahu kalau ngeliat foto yang kayak gini ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Jadi dia bisa diposekan dalam berbagai macam pose. Di sampingnya ini dia lucu banget ya. Ini atasnya, ini bawahnya. Yuk langsung kita lucuti saja dia dari boxnya. Oke teman-teman, jadi aksesoris pertama yang kita dapat di figur ini adalah pertama si Figma pasti selalu ngasih stand base-nya kayak gini. Nah, ini untuk bootleg ini stand-nya sangat bagus ya. Ini juga sangat kokoh ininya. Nah, di sini tuh gua senangnya stand-nya itu ya ada mur besi di sini. Jadi ini kuat banget, pasti kokoh banget ya dibandingin pakai mur pakai yang dari plastik. Ini dari besi nih. Ini kalau seandainya udah mau kendor bisa dipakai obeng gitu. Jadi ini keren banget. Nah, kayak gini ini bisa ada artikulasinya, dan kita juga dapat stand base di sini. Di sini kayak apa sih namanya, ada tekstur kasar-kasarnya, dan ada tulisannya Figma di sini. Nah, ini teman-teman bisa pasang di sini, dicolokin di sini. Nah, kayak gini. Atau bisa juga dipasang di ini. Nah, kita juga dapat backdrop nih teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ini adalah
backdropnya. Nah teman-teman, jadi backdropnya ini keren banget. Jadi dia di bawahnya ada kayak gini teman-teman, ada kayak bolongan apa namanya, pentolan gini. Jadi dia bisa dipasang di sini. Nah jadi bisa teman-teman pilih mau pakai ini atau mau pakai ini. Dan ini stand base apa namanya, backdropnya ini dari print ya. Jadi ini keren banget sih. Jadi backdropnya ini bisa teman-teman lihat. Nah ini tuh kayak karton biasa, cuma dia di print. Dan ini bagian bingkainya ini dari plastik tipis kayak gitu. Nah ini gua senang banget sih. Ini benar-benar mirip sama lukisan aslinya. Ini serius, ini keren banget lah. Ini sih sebenarnya printan, cuma ya keren gitu. Warna atau ininya segala macam keren banget, serius. Ini benar-benar masterpiece ya, yang bikin kepikiran ya Figma bikin kayak ginian ya. Keren banget serius, ini good job lah buat Figma ya. Walaupun ini bootleg, ini tetap bagus sih menurut gua, termasuk bagus aksesorisnya. Aksesoris selanjutnya yang kita dapat di figur ini adalah Figma pasti selalu ngasih kayak gini ya. Kalau teman-teman yang tahu atau sering beli Figma pasti dapat tahu ini. Dan ini tuh adalah untuk penyimpan tangannya biar nggak kemana-mana. Jadi ini nice banget ya. Selanjutnya kita lihat aksesoris tangan. Pertama kita dapat dua tangan pose lagi kayak gini. Nah ini serius, ini karena gua belinya bootleg ya. Ini pertama yang mau gua komplain adalah catnya nggak sama, jadi nggak merata kayak gitu. Yang ini warnanya agak banyak hitam-hitamnya, bisa teman-teman lihat kayak gini. Nah yang ini tuh warna hitam-hitamnya tuh, warna kotor-kotornya tuh nggak banyak teman-teman, jadi beda banget. Dan gua dapet dua tangan sebelah kiri. Ini sama teman-teman. Nah ini sumpah, ini gua beli ini salah satunya gua pengen dia bikin pose kayak gini, tangan yang fist kayak gini. Cuma kalau dua-duanya dapat tangan sebelah kiri kayak gini, ya gua nggak bisa bikin pose kayak gini maksudnya. Ini salah satu yang sebenarnya gua mau komplain tapi nggak bisa komplain juga ya, karena ini bootleg ya. Jadi ya mau nggak mau ya gimana. Ya jadi ini adalah aksesoris tangan yang pertama. Selanjutnya kita dapat sepasang tangan kayak gini teman-teman. Jadi sepasang tangan biasa kayak gini. Dan ini teksturnya ini dia tuh bikinnya kayak, mungkin karena dia juga apa namanya, dari kayak lukisan minyak gitu ya. Jadi tangannya itu kayak ngasal-ngasalan gitu ininya, apa namanya, cat segala macamnya. Jadi nggak rapi gitu, antara tangan kiri dan tangan kanan itu nggak sama skin tone-nya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Dan juga yang ini agak gelap gitu, yang ini agak terang, jadi agak kurang gimana gitu kalau sana di ini ya. Selanjutnya kita dapat sepasang tangan kayak gini teman-teman. Nah ini tuh tangan untuk membuat bentuk love gitu ya. Nah ini lucu banget sih. Nih teman-teman, nah ini bisa bikin pose tangan cinta gitu lah. Nah gue senangnya yang tangan love ini cukup bagus catnya, antara tangan kiri dan tangan kanan cukup mirip lah ya warnanya. Nah selanjutnya gua nggak tahu ini tangan versi apa. Ini kayaknya tangan buat megang atau apa gitu ya. Ini bisa teman-teman lihat ya, kayak gini lah pokoknya. Nah dan yang terakhir yang kita dapat di sini adalah tangan ini. Nah ini buat tangan megang pipinya nih. Nah ini sangat jauh berbeda sama semua tangan yang udah gua keluarin tadi. Warnanya sangat jauh berbeda ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat nih, jauh banget bedanya. Kelihatan nggak ya? Jadi ini tuh warnanya agak coklat kuning kayak gitulah. Yang ini kayak tangan manusia biasa. Nih bisa teman-teman lihat, jauh banget bedanya. Nih. Jadi semuanya itu tangan-tangan yang kita dapat itu nggak ada yang warnanya sama kayak tangan yang ini. Jadi itu adalah minusnya yang bootleg ini ya. Ya jadi itu dia semua aksesoris yang kita dapat di figur ini. Dan inilah yang kalian tunggu-tunggu. Jeng 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 jeng. Ini adalah Figma The Scream. Ini sebenarnya antara lucu dan apa namanya kagum sih gua. Figma bisa kepikiran bikin figur kayak gini gitu. Ini unik banget sih, dan mungkin nggak banyak orang juga yang pengen beli figur ini ya. Ya jadi seperti inilah dia tampilannya Figma The Scream. Yuk langsung kita lihat lebih dekat lagi detailnya. Oke teman-teman, jadi seperti inilah dia tampilan detail figurnya. Bisa teman-teman lihat ya.
Jadi ini untuk dari segi cat sangat mengecewakan ya. Untuk ukuran bootleg sangat mengecewakan. Cuma poin plusnya di sini adalah artikulasinya sangat seret banget ya. Cuma gua sangat nggak suka sama apa namanya, catnya ini benar-benar ngaco bener lah. Ini scope-nya lumayan sih, emang kayak figur-figur kayak gini sih scope-nya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu detail sih. Cuma kalau di figur ini sebenarnya permainan catnya, jadi yang dipentingin di figur ini sebenarnya permainan catnya. Bisa teman-teman lihat nih, kacau banget catnya. Di sini ada warna biru muda, ini gue nggak tahu apa maksudnya ini ya. Nah terus di atasnya ini bisa teman-teman lihat ada transfer warna ungu. Ini gua nggak tahu warna ungu ini datangnya dari mana gitu ya. Nah bisa teman-teman lihat di sini juga ada warna apa namanya, di sini nggak dicat nih, ada kayak botak gitu warnanya. Di sini bisa teman-teman lihat warnanya. Yang paling parah di sini adalah dia joinnya, ball joinnya warna hitam teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat, sedangkan ini warna putih tangannya. Nah ini parah sekali ini. Ini serius, ini parah banget ya. Ini bisa teman-teman lihat. Jadi di sini tuh warna tangan biasa. Nah ini warnanya hitam joinnya di sini, dan yang di sini warnanya lain teman-teman. Jadi mereka bertiga ini warnanya aneh-aneh. Ini gua nggak ngerti maksudnya kayak gimana ya. Ini serius parah banget. Nah untuk cat yang di bawahnya ini ya karena figurnya ya abstrak kayak gitu, jadi ini ya nggak gua permasalahin sih yang kayak gini warnanya. Jadi dia tuh kayak ngecatnya itu kayak seenaknya, semaunya aja kayak gitu. Bisa teman-teman lihat, jadi ini adalah gabungan warna hitam, warna putih, biru, ungu, apalah segala macam ya. Jadi ini tuh kayak ngasal-ngasal gitu catnya. Nah cuma gua mau mempermasalahkan aja yang di bagian sini aja sih. Selebihnya ini figur bagus sebenarnya, cuma masalah cat aja sih sebenarnya. Nah ini tuh ya buat yang pengen beli figur ini gua apa namanya, gua rekomendasiin mendingan di repaint aja gitu ya. Oke teman-teman, jadi gua juga menemukan salah satu masalah juga untuk figur ini, yaitu tangan penggantinya nggak bisa dipakai. Jadi tangan penggantinya ini cuma pas, speknya ini cuma pas untuk tangan yang dipegang yang ini aja, yang pose apa namanya, pose dia yang dapat kayak gini. Jadi pose-pose yang lain kayak gini tuh nggak masuk teman-teman, lubangnya itu kegedean tangan di ininya, penggantinya. Jadi bisa teman-teman lihat, jadi nggak ada yang pas sama sekali tuh. Jadi loose banget tuh loose banget. Jadi aduh ini kacau banget ya ininya, di sininya packnya benar-benar kacau banget. Jadi kalau teman-teman mau ganti tangan, mau nggak mau diakalin pakai glue tag gitu. Jadi sangat disayangkan aja sih. Jadi figur bootleg ini sebenarnya keren, cuma ya tangannya nggak bisa diganti lah teman-teman. Jadi ya kalau figur bootleg juga kita nggak bisa nyalain sih, karena emang figurnya dibikin ngasal-ngasalan gitu. Jadi seandainya dapatnya juga kadang-kadang kita jadi kayak untung-untungan gitu loh, kadang bagus kadang enggak. Jadi mungkin di sini gua dapatnya yang kurang bagus kali ya. Ya jadi itu aja aksesoris yang kita dapat di figur ini. Oke teman-teman, jadi sekarang gua mau cek artikulasi untuk figur ini. Pertama di bagian kepala, dia bisa noleh ke kiri, ke kanan, dan ini artikulasinya gua senang banget karena untuk ukuran bootleg dia termasuk seret ya ininya. Dia bisa kiri kanan kayak gini, bisa kayak gini, bagus banget. Dia bisa ngelihat ke atas, ke bawah kayak gini. Nah terus dia ada artikulasi juga di lehernya, bisa teman-teman lihat. Jadi ada artikulasi juga di leher kayak gini, lehernya tapi nggak bisa di kiri kananin, cuma buat bantu pose atas bawah aja. Nah untuk di bahu dia bisa artikulasinya segini jauh ya. Ini juga seret banget ya, bisa teman-teman lihat. Jadi bisa kayak gini. Nah terus ada artikulasi di sini bisa diputer ininya. Ini juga ada artikulasi di sini, atas bawah kayak gini, bisa diputer juga di sini. Dia bisa putar 360 derajat di sini. Nah untuk di bagian badannya dia bisa kiri kanan ya. Jadi dia di bagian dadanya di sini ada kayak kiri kanan, bisa segini doang. Dia bisa kayak gini, nunduk kayak gini. Ini bagus banget ini. Nah nunduknya kayak gini. Nah terus dia bisa kayak gini. Ada artikulasi di bagian sini. Nah ini juga bisa dilepas sebenarnya. Nah juga di bagian sini dia ada 1, 2, 3, 4, ada 4 part yang terpisah di sininya. Jadi bisa digerak-gerakin semua di sini. Nah bisa kayak gini semua. Ini juga yang di bagian sini bisa digerak-gerakin semua, gini. Nah jadi dia bisa lentur kayak gini. Nah yang di bagian sini
agak loose teman-teman bagian sini, tapi nggak begitu gua permasalahin sih, karena juga figurnya juga berdirinya cuma kayak gini doang, jadi gua nggak begitu kena juga gitu loose di situnya. Ya, jadi itu dia artikulasi untuk figur ini. Oke teman-teman, jadi action figure ini tingginya adalah sekitar 14 cm kurang dari 14 cm ya. Jadi kesimpulannya untuk figur ini, figur bootleg Figma ini adalah sebenarnya cukup keren, cuma ada banyak permasalahan yang gua temuin di sini, seperti catnya yang sangat parah banget ya. Catnya benar-benar parah banget ini, ngaco banget. Terus untuk di tangannya nggak bisa diganti. Ya itu aja sih sebenarnya permasalahannya, sisanya oke, untuk figur ini cukup oke. Nah, buat teman-teman yang pengen cari figur ini bisa cari di Tokopedia ya mungkin, tapi agak susah juga. Dan untuk yang original juga gua nggak nemuin, yang ini susah banget nyarinya ya. Kalaupun ada, harganya mungkin agak mahal gitu ya. Ini untuk figur buat lucu-lucuan atau seru-seruan kayak gini, buat taruh di meja kerja atau buat foto-foto konyol, ini rekomendasi banget sih ini ya. Jadi ya buat teman-teman yang pengen cari ini happy hunting aja ya. Oke. Jadi sekian review gue hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen menjadikan Figma Scream bootleg ini untuk dalam koleksian teman-teman. Dan untuk akhir kata, gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.